Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah kami cari tentang IoT. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Rifki Ainur Gunawan dengan NIM H1A023023. Lalu yang kedua ada Abiansa Abdullah dengan NIM H1A023030. Yang ketiga ada Hanif Ridho Fajar Nugroho dengan NIM H1A023079. Lalu yang terakhir ada Raffi Atlah Yasar dengan NIM H1A023106. Baik, kami akan menjelaskan terkait IoT dimulai dari definisi IoT itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin buat definisi IoT sendiri, secara umum didefinisikan sebagai sebuah jaringan dari perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk mengumpulkan data dan saling berkomunikasi satu sama lain. Teknologi ini menciptakan lingkungan pintar yang saling terkoneksi, di mana objek-objek unik yang dapat diidentifikasi mampu berinteraksi dengan lingkungannya guna mencapai tujuan tertentu. Secara lebih luas, IoT dipandang sebagai infrastruktur global yang mengintegrasikan objek fisik dengan dunia virtual, sehingga benda-benda sehari menjadi cerdas dan mampu mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan analisis data yang dikirimkan melalui internet. Meskipun menawarkan koneksivitas yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, hingga saat ini para ahli mengakui bahwa belum ada satu definisi tunggal yang diterima secara universal karena sifat teknologi ini yang masih berada pada tahap awal pengembangan dan terus berevolusi. Jurnal ini dari Journal of Information System and Informatics. Next ke teknologi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk teknologi penggerak Internet of Things atau IoT terdapat 3 macam. Yang pertama ada hardware atau lapisan persepsi, mencakup sensor untuk mengumpulkan data lingkungan seperti kamera atau suhu, dan akuator untuk melakukan tindakan fisik seperti motor atau relay. Kemudian ada embedded system, komponen ini yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu unit kompak untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mentransmisikan data. Dan yang terakhir yaitu software atau aplikasi. Perangkat lunak di lapisan teratas yang memproses data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami manusia seperti grafik atau tabel. Untuk sumbernya didapat dari ResearchGate. Untuk penjelasan arsitektur Internet of Things atau IoT dapat dijelaskan oleh kedua teman saya yaitu Hanif dan Rifki. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu arsitektur Internet of Things atau IoT. Arsitektur merupakan kerangka kerja fundamental yang mengatur alur data dan interaksi kompleks antara dunia fisik dan virtual dalam ekosistem IoT. Secara akademis, sistem ini disusun dalam model berlapis untuk memastikan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak berjalan secara efisien. Meskipun belum ada, desain tunggal yang universal, penggunaan struktur berlapis ini menjadi kunci utama dalam mengelola pengiriman data yang masif serta mendukung skalabilitas sistem di masa depan. Model 3 lapis atau basic model ini adalah fondasi awal arsitektur IoT yang terdiri dari lapisan persepsi atau perception layer, lapisan fisik yang terdiri dari sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data seperti suhu, kelembapan, identitas objek melalui RFID dari lingkungan. Lalu ada lapisan jaringan atau network layer, yaitu bertugas mengirimkan data dari sensor ke sistem pengolahan menggunakan media transmisi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Lalu yang terakhir ada lapisan aplikasi atau application layer, yaitu tempat di mana data disajikan kepada pengguna melalui antarmuka aplikasi untuk tujuan spesifik seperti smart home and smart city. Lalu ada model 5 lapis atau complex model untuk sistem yang lebih besar seperti industri atau smart city. Model ini menambahkan fungsi yang lebih spesifik, yaitu lapisan transportasi dengan menjamin pengiriman paket data dari lapisan persepsi ke pusat data melalui jaringan internet menggunakan protokol seperti 6LoWPAN
atau 5G. Lalu yang kedua adalah lapisan pemrosesan middleware, yaitu lapisan kritis yang menyaring, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar atau big data. Nah, disinilah keputusan cerdas dibuat secara otomatis. Lalu yang terakhir adalah lapisan bisnis, yaitu lapisan tertinggi yang mengelola seluruh sistem, termasuk model bisnis, strategi pemasaran, dan keamanan data yang secara menyeluruh. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hanif. Baik, untuk yang bagian kedua yaitu terkait mekanisme komunikasi antar lapisan, di mana bagian ini adalah proses krusial yang menentukan bagaimana perangkat IoT ini dapat menginisiasi kontak, membangun koneksi, dan juga bertukar informasi secara cerdas. Proses ini memastikan terciptanya alur data yang mulus dan juga pengumpulan data secara real time yang pada akhirnya menghasilkan fungsionalitas cerdas dalam lingkungan IoT. Komunikasi ini diatur oleh serangkaian panduan teknis yang disebut protokol yang berfungsi untuk mendikte bagaimana data diformat dan dipertukarkan antar perangkat guna menjamin komunikasi yang mulus di dalam seluruh jaringan. Melalui interaksi yang terintegrasi antara berbagai model komunikasi dan protokol standar, sistem IoT dapat menjembatani celah antara infrastruktur fisik dengan dunia digital secara efisien. Terdapat 3 jenis komunikasi yang biasa digunakan antar lapisan di sektor IoT. Yang pertama ada teknik bottom to top atau data flow, di mana sensor di lapisan persepsi menangkap data analog atau protokol nirkabel seperti PLE atau ZigBee. Setelah mencapai lapisan pemrosesan, data mentah tersebut akan dibersihkan dan dianalisis. Informasi yang sudah matang kemudian ditampilkan di lapisan aplikasi agar dapat dipahami oleh manusia. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu teknik top to bottom atau control flow, di mana pengguna memberikan perintah melalui lapisan aplikasi seperti menekan tombol nyalakan AC di HP. Instruksi mengalir turun melewati lapisan pemrosesan untuk divalidasi keamanannya. Lalu sinyal kontrol dikirim melalui lapisan transportasi hingga mencapai aktuator di lapisan persepsi yang secara fisik akan menggerakkan mesin atau saklar. Lalu untuk teknik yang terakhir yaitu teknik interaksi, di mana komunikasi ini didukung oleh teknik seperti publish subscribe melalui broker untuk menghemat daya atau request response untuk memastikan perintah dari aplikasi mendapatkan balasan langsung dari perangkat. Untuk bagian arsitektur ini kami mendapatkan referensi artikel dari MDPI atau Multidisciplinary Digital Publishing Institute dengan judul dan DOI yang tertera di dokumen. Baik, mungkin untuk presentasi dari kami terkait review artikel terkait IoT ini cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami tutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.